Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini, sebelum memulai aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal 7 ayat 9-17. Judul perikop itu adalah orang-orang yang tak terhitung banyaknya. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tuan-tuan dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta dan menyembah tahta itu dan menyembah Allah, sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia duduk di atas tahta itu untuk membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara dikasihi Tuhan, dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Yohanes melihat penglihatan. Kalau dalam pembacaan sebelumnya kita melihat bagaimana Tuhan memeteraikan 144.000 orang dari suku Yahudi atau suku Israel. Dan kita melihat di sini ada suku yang lain yang juga bangkit pada saat itu, atau dibangkitkan Tuhan pada saat itu, yaitu kelompok dari bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Nah, di situ dikatakan bahwa dia melihat bahwa ada kelompok yang dalam jumlah yang sangat besar dan terdiri dari berbagai bangsa dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan Allah, di hadapan tahta Allah dan anak domba. Dan dari banyak orang itu, mereka adalah orang-orang yang dimurnikan oleh darah anak domba. Mereka adalah orang yang setia dari masa kesusahan yang besar yang mereka alami, tapi mereka tetap setia. Dan mereka kemudian bisa keluar dari masa penderitaan itu. Dikatakan di sana bahwa mereka tidak lagi menderita karena Allah akan menjaga mereka dan Allah akan menghapus air mata mereka. Dan bukan hanya itu, anak domba yaitu Yesus Kristus akan memimpin mereka ke mata air kehidupan. Nah, saudara, ini hal yang sangat indah ketika kita bicara tentang bagaimana Tuhan datang kepada umatnya, bagaimana Dia memperhatikan kesulitan-kesulitan umatnya, bagaimana Dia melawat umatnya yang pada saat itu sedang menghadapi masa-masa kesukaran yang sangat berat. Tapi Tuhan datang dan Dia melawat umatnya. Nah, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari atau perlu kita lihat dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, kita melihat dalam firman ini bagaimana penglihatan Yohanes menggambarkan keragaman umat Allah. Di sana dikatakan di sana bahwa ada begitu banyak orang dari berbagai bangsa dan bahasa. Di sini kita melihat bahwa umat Allah itu terdiri dari suatu bentangan yang sangat luas. Tidak ada batasan-batasan berdasarkan suku, bangsa, atau budaya. Umat Allah adalah orang-orang yang mau percaya kepada Allah, ya, terlepas dari apapun suku mereka. Saudara, ini mengingatkan kita bahwa keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada manusia itu adalah keselamatan yang bersifat universal. Tidak terbatas oleh suku-suku tertentu saja, tapi tersedia bagi semua orang. Dan dikatakan di situ bahwa mereka semua datang menyembah Allah. Kristus telah menyatukan semua suku bangsa menjadi keluarga Allah. Dan hal kedua yang bisa kita lihat, bagaimana kekudusan dalam penyembahan. Di situ dikatakan bahwa mereka kemudian tersungkur di hadapan Allah. Mereka datang dan dikatakan di sana bahwa mereka adalah orang-orang kudus yang sudah disucikan.
Saudara, bagian ini mengingatkan kita bahwa hanya melalui pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus kita dapat diampuni dan disucikan oleh Kristus. Jubah mereka dikatakan putih, bersih, yang menggambarkan status orang yang sudah disucikan oleh darah Kristus. Ini menggambarkan pentingnya kekudusan ketika kita menghampiri Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa menghampiri Tuhan. Saudara, renungan pagi hari ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang terbuka terhadap semua suku bangsa. Karena Allah mengasihi dan ingin menyelamatkan semua bangsa. Dan hal kedua yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan inilah kekudusan. Bagaimana kekudusan itu sangat penting. Saudara, tentu sekarang kita belum menjadi orang yang sempurna di dalam perilaku kita. Kita masih menjadi orang yang berproses dalam proses pengudusan yang Tuhan kerjakan. Tapi jangan lupa, meskipun hal itu akan terjadi, pengudusan secara sempurna akan terjadi nanti. Tapi mulai sekarang Roh Kudus sudah bekerja untuk memurnikan kita, untuk menguduskan kita. Dan karena itu hendaklah kita taat kepada bimbingan Roh Kudus. Dengan membaca firman, mengikuti bimbingan Roh Kudus dalam hati nurani kita, berdasarkan firman Tuhan, itu akan membuat hidup kita semakin disucikan. Dan akan melayakkan kita untuk nanti berjumpa dengan Allah kita, Allah Sang Maha Kudus itu. Amin. Saudara, mari saya ajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan pada pagi hari ini. Saudara, apakah saudara sudah atau saudara masih memandang suku lain lebih rendah dari suku saudara sendiri? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah dari Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan untuk mengasihi dan menghormati semua suku dan tidak bersikap diskriminatif terhadap suku-suku tertentu atau suku yang berbeda dari suku saudara. Saudara, mari kita mengasihi semua orang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami boleh bangun dan menghidupi hari ini. Itu hanya kasih karunia-Mu Tuhan kepada kami. Kami juga berterima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami bahwa Engkau mengasihi semua bangsa dan Engkau menginginkan semua bangsa itu diselamatkan. Tuhan, ampuni kami jika sampai saat ini mungkin ada dari antara kami umat-Mu yang menganggap rendah suku lain, menganggap suku kami lebih unggul daripada yang lain, sehingga kami bersikap diskriminatif terhadap suku lain. Ampuni kami Tuhan, berikan kepada kami kemampuan untuk mengasihi semua bangsa, sama seperti juga Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa supaya Engkau juga memberikan kepada kami anugerah-Mu Tuhan supaya kami bisa hidup dalam kekudusan. Terima kasih firman-Mu hari ini telah mengajarkan kami untuk hidup di dalam kekudusan, menanti akan Engkau dan hidup dalam kesalehan, sehingga kekudusan kehidupan kami itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu bisa melayakkan kami untuk datang menghampiri akan Engkau, bersekutu dengan Engkau Sang Allah yang kudus itu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biar kami kerjakan, itu semua hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.